Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Para santri ngaji pasanan atau Ramadan yang saya cintai, selamat datang di malam pertama ngaji puasa pada malam hari ini. Sebelum saya mulai pengajian, saya ingin pertama-tama mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa. Marhaban bi qudumi Ramadan. Semoga ibadah kita, puasa kita, tahajud kita dan i'tikaf kita diterima oleh Allah selama bulan puasa ini, dan semoga bulan puasa pada tahun ini membawa berkah bagi kita dan keluarga kita, dan semoga makin meningkatkan kualitas kita sebagai manusia rohani ya. Teman-teman semua, senang sekali kita bisa melaksanakan ibadah puasa ini, suatu nikmat yang luar biasa, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan umur panjang, bisa menangi atau melihat bertemu kembali dengan bulan puasa tahun ini. Kita masih ingat setahun yang lalu kita menjalani ibadah puasa dengan terus puasa yang sangat tidak normal karena adanya pandemi, dan sekarang masih pandemi, tetapi insya Allah makin makin reda ya, dan semoga segera berlalu pandemi ini. Seperti saya umumkan pada beberapa kali di Facebook saya, pada bulan puasa ini kita akan ngaji 2 kitab ya, seperti tradisi saya yang sudah saya jalani beberapa tahun terakhir ini. Selama bulan puasa saya menambahkan 1 kitab di luar kitab Ihya yang merupakan bacaan mingguan ya. Sejak puasa ini kita akan ngaji setiap malam mulai jam 9 ya. Setelah mulai jam 9 ya, kira-kira jam 9 kan sudah selesai tarawih, yang baik yang 20 maupun yang 8 itu sudah selesai semua insya Allah ya, dan sudah ada waktu sedikit untuk makan kolak ya. Jadi puasa tahun ini kita akan ngaji tambahan, yaitu kitab Mishkatul Anwar yang merupakan kitab lain karangan Abi Hamid Al-Ghazali, pengarang kitab Ihya juga. Mari kita mulai ngaji kita pada malam hari ini seperti biasa dengan menghadiahkan Al-Fatihah kepada Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali. Ila ruhi nabiyina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ila arwahil anbiya'i wal mursalin, wa ila arwahi ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin, wa ila arwahil awliya'i wa syuhada'i was salihin. Khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, wa ila ruhi Sayyidi Taifah Al-Baghdadi, wa ila ruhi Hujjat Islam Abdul Hamid Al-Ghazali, wa ila ruhi Syekh Al-Akbar Muhyiddin Ibn Arabi, wa ila arwahi ulama'ina muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama wa ulama'ina muassisi al-Ma'ahid al-Islamiyah fi Indonesia, wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina wa masyayikhina wa masyayikhi وأصدقائنا شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin rabbi yassir wa a'in. Teman-teman semua, kitab Mishkatul Anwar ini diterbitkan dalam berbagai edisi ya. Edisi yang saya anjurkan adalah edisi Darul Minhaj karena edisi itu mungkin edisi terbaik yang ada saat ini, enak dibaca dan ramah di mata. Tetapi edisi ini rupanya sudah habis di pasaran. Beberapa teman yang menjual kitab Mishkatul Anwar edisi Darul Minhaj itu kehabisan, termasuk Ki Idham Khalid, Mas Rizal Mubid dan yang lain-lain. Jadi yang beruntung sudah memiliki edisi ini alhamdulillah Mas Akram, Mas Fauzi, Mas Gofir dan yang lain-lain sudah beruntung mendapatkan edisi ini alhamdulillah. Saya sendiri belum dapat sebetulnya. Nah, ada dua edisi lain yang bagus juga ya. Yang pertama adalah edisi yang pernah saya share di Facebook saya, yaitu edisi Abdul Aziz As-Suraihan ya. Itu edisi Mishkatul Anwar yang juga itu mungkin edisi Mishkatul Anwar yang termasuk yang terakhir. Tapi edisi kitab Mishkatul Anwar yang terbaik yang sebelum ini semua adalah edisi yang dikerjakan oleh salah seorang sarjana besar dari Mesir, yaitu Dr. Abdul Ala Afifi. Ini edisi yang saya pakai sekarang dan sudah saya share di Facebook saya pada hari ini. Saya akan menggunakan edisi ini. Edisi ini ada edisi cetaknya, ada stoknya di Mas Rizal Mubid ya, silahkan memesan kepada beliau. Nah, edisi ini edisi yang saya anggap terbaik setelah Darul Minhaj ya. Mungkin dalam beberapa hal edisi yang Dr. Abdul Ala Afifi ini edisi yang lebih baik karena kita tahu Dr. Abdul Ala Afifi ini seorang ahli tasawuf ya, sarjana besar Mesir yang mendalami Ibnu Arabi, yang pernah mentahqiq kitabnya Ibnu Arabi yaitu Fususul Hikam. Nah, dia menulis atau mentahqiq ya. Mentahqiq itu artinya sebuah kitab yang dulunya manuskrip makhtutoh itu kemudian diteliti, dibanding-bandingkan satu dengan yang lain, dicari mana yang paling mendekati versi yang paling absah, paling valid, paling sahih ya. Kemudian terbitlah satu edisi yang resmi. Nah, ini dikerjakan oleh Dr. Abdul Ala Afifi ya. Nah, ini yang saya pakai sekarang, jadi teman-teman silahkan menggunakan edisi ini. Edisi Syekh Abdul Aziz itu sebagai perbandingan saja ya. Saya akan menggunakan edisi Abdul Ala Afifi ini. Nah, pengantar sedikit ya tentang kitab Mishkatul Anwar, apa bedanya dengan kitab Ihya ya. Ini mungkin sebagai gambaran ya. Baik kitab Ihya maupun kitab Mishkatul Anwar itu dua-duanya adalah kitab tasawuf ya. Sama, dua-duanya kitab tasawuf. Kita tahu Imam Ghazali itu menulis banyak kitab mengenai tasawuf. Salah satu yang terkenal ya Ihya Ulumuddin. Tapi ada kitab tasawuf lain yang kurang banyak dibaca, yaitu Mishkatul Anwar. Nah, bedanya kitab Mishkatul Anwar dengan kitab Ihya Ulumuddin adalah dalam hal berikut ini. Kitab Ihya itu kitab yang biasanya disebut dengan tasawuf ya. Tasawuf yang orientasinya adalah membangun akhlak. Orientasinya adalah amal. Jadi amalan, tindakan kita sehari-hari sebagai seorang muslim ya. Jadi kitab Ihya itu tujuannya adalah ngajari kita supaya akhlak kita berubah dari manusia yang akhlaknya buruk menjadi pelan-pelan akhlaknya menjadi baik. Karena itu kalau kita baca kitab Ihya itu memang isinya adalah tuntunan tentang bagaimana kita menanamkan akhlak-akhlak ini. Tentu saja dalam Ihya ada pembahasan-pembahasan yang sedikit kadang-kadang bersifat filosofis ya, agak rumit sedikit, tetapi umumnya kitab Ihya itu mudah dibaca, mudah difahami oleh siapapun. Yang susah adalah mengamalkannya. Kalau memahaminya mudah, ngamalinya yang susah ya.
Nah, itu kitab Ihya ya, kitab yang merupakan tuntunan akhlak ya. Disebut dengan tasawuf suluki atau tasawuf akhlaki. Nah, kalau kitab Mishkatul Anwar itu kitab tasawuf juga, cuma kitab tasawuf yang lebih bersifat nazari atau teori atau filosofis, bisa kadang juga disebut sebagai tasawuf falsafi. Alhamdulillah. Ada yang disebut dengan tasawuf falsafi, tasawuf yang bersifat filosofis ya. Nah, tasawuf yang bersifat falsafi ini itu memang agak rumit atau bahkan rumit sekali. Puncak tasawuf falsafi itu adalah tasawufnya Ibnu Arabi ya, Syekhul Akbar Muhyiddin Ibnu Arabi. Yang kitabnya Fususul Hikam itu juga ditahqiq oleh Dr. Abdul Ala Afifi. Salah satu karya Dr. Abdul Ala Afifi yang terbaik mungkin ya. Nah, jadi Ibnu Arabi itu tasawufnya tasawuf falsafi ya. Imam Ghazali itu sebetulnya menulis buku yang berisi tasawuf yang bau filsafat, yang ada bau filsafatnya. Itu tertuang dalam kitab Mishkatul Anwar yang akan kita baca selama bulan puasa ini. Nah, meskipun Imam Ghazali ini menulis kitab tasawuf yang berbau filsafat, tapi Imam Ghazali itu punya ciri khas. Beliau itu nulis apapun itu mudah dipahami. Ini kehebatan Imam Ghazali itu. Makanya beliau disebut sebagai hujjatul Islam, hujjahnya agama Islam. Kenapa? Karena mampu merumuskan segala hal yang rumit menjadi mudah. Ya. Tentu saja ada beberapa hal di dalam kitab Imam Ghazali yang susah difahami juga, tetapi umumnya mudah. Misalnya ya, suatu pembahasan itu kalau ditulis orang lain itu bulat, itu kalau di tangan Imam Ghazali itu menjadi sangat mudah sekali. Itu salah satu anugerah Allah kepada sosok besar ini ya. Karena itu kitab Mishkatul Anwar ini nggak usah khawatir, ini kitab mudah difahami juga ya, mudah sekali, nanti akan kita baca ya. Jadi Mishkatul Anwar ini kitab tasawuf tapi yang orientasinya falsafi ya, lebih filosofis. Nah, apa inti ini? Kayak kalau nonton film ini spoiler ini apa, diceritakan dulu plotnya dari awal. Intinya apa sih kitab Mishkatul Anwar ini? Mishkatul Anwar ini intinya adalah kitab mengenai mengenai cahaya ya. mengenai hakikatun nur. Jadi yang disebut dengan apa ya, cahaya yang sejati-jatinya cahaya itu apa itu. Karena di Quran itu ada ayat yang atau ada surat ya yang judulnya adalah surat An-Nur. Itu terkenal sekali, surat An-Nur. Di dalam surat An-Nur itu ada satu ayat yang terkenal sekali yang bunyinya Allahu nurus samawati wal ard ya. Allah itu cahaya langit dan bumi. Nah, ayat ini itu menjadi misteri yang menantang para ulama untuk menafsirkannya. Banyak ulama yang berlomba-lomba untuk menafsirkan ayat yang misterius ini ya. Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu cahaya langit dan bumi. Nah, kitab Mishkatul Anwar itu kitab yang ingin menjelaskan ayat ini, tetapi penjelasan Imam Ghazali itu bukan penjelasan yang biasa. Penjelasan yang menggunakan penafsiran yang bersifat takwili. Takwili itu artinya adalah penafsiran yang tidak bersifat lahiriah, tetapi yang mencoba masuk sampai ke sedalam-dalamnya ya. Menggunakan takwil. Takwil itu artinya adalah penafsiran yang tidak harafiah ya, menggunakan tasawuf sebagai salah satu metodenya ya. Makanya dalam kitab Mishkatul Anwar ini nampak sekali bahwa Al-Ghazali itu sebetulnya adalah seorang filosof ya. Nah, kitab ini itu ditulis setelah kitab Ihya ya. Jadi kitab Mishkatul Anwar itu jelas ditulis setelah kitab Ihya, karena di dalam kitab ini
Imam Ghazali itu merujuk kepada kitab Ihya. Jadi misalnya kalau kamu ingin mengetahui ini, silahkan membaca bab ini dalam kitab Ihya misalnya. Itu diterangkan. Artinya kitab ini memang ditulis setelah kitab Ihya. Nah, kitab ini itu kitab yang menjadi kajian banyak sekali oleh para sarjana di barat ya. Sudah ada terjemahan dalam bahasa Inggrisnya. Ini salah satu karya orang barat terakhir yang terbaik mengenai Al-Ghazali. Ya, mungkin bukan terbaik tapi yang paling mutakhir ya. Mishkatul Anwar ini diterjemahkan oleh seorang sarjana Amerika namanya David Buchman ya. The Niche of Light ya. Ceruk cahaya. Ini terjemahannya lumayan bagus sekali. Lengkap dengan pengantarnya yang cukup panjang sekali. Ini juga salah satu edisi kitab Mishkatul Anwar yang terbit di barat ya. Nah, kitab Mishkatul Anwar ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris berkali-kali. Jadi ini bukan yang pertama. Sebelumnya itu juga sudah pernah diterjemahkan dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Latin, diulas oleh banyak para sarjana dalam tradisi akademik barat. Baik, mari kita, tapi ya saya tambahkan sedikit ya. Imam Ghazali di dalam kitab ini itu sebetulnya merintis, membangun dasar-dasar filsafat atau tasawuf falsafi yang belakangan disebut dengan falsafatul isyraq ya, yang dikembangkan oleh sufi besar namanya Imam As-Suhrawardi Al-Maktul itu. Imam Suhrawardi itu dikenal sebagai seorang sufi dan sekaligus filosof yang dikenal karena mengembangkan tasawuf isyraqi. Isyraqi artinya tasawuf yang dasarnya adalah pancaran cahaya Tuhan ketika seorang itu beribadah, membersihkan dirinya, hatinya ya, kemudian Allah akan mengucurkan, akan memancarkan hikmah kepada orang itu. Itu namanya hikmah isyraqiyah atau falsafah isyraqiyah. Nah, Imam Ghazali di dalam kitab Mishkatul Anwar ini sebetulnya sudah mulai menancapkan atau menanamkan dasar-dasar falsafah isyraqiyah yang kemudian nanti akan diteruskan oleh As-Suhrawardi, oleh Mulla Sadra, oleh para filosof-filosof yang lain. Ini menurut pengamatan dan ulasannya Dr. Abdul Ala Afifi di dalam pengantar kitab Mishkatul Anwar ini ya. Teman-teman yang punya kemampuan bahasa Arab yang baik, silakan membaca pengantarnya Abdul Ala Afifi di dalam teks Mishkatul Anwar ini. Panjang sekali pengantarnya, itu bagus sekali. Bagus sekali. Salah satu poin penting di dalam pengantarnya Dr. Abdul Ala Afifi adalah bahwa, dan ini saya suka sekali karena saya seringkali ditanya mengenai ini, Al-Ghazali itu kan seringkali dituduh sebagai orang yang membunuh filsafat. Karena karya beliau judulnya Tahafutul Falasifah ya. Itu kan selalu begitu. Ini tuduhan ini selalu diulang-ulang oleh anak-anak IAIN, oleh anak-anak macam-macam lah. Itu tuduhan ini dijawab dengan cukup bagus sekali oleh Abdul Ala Afifi ya. Abdul Ala Afifi dalam pengantar begini mengatakan bahwa tuduhan bahwa Al-Ghazali membunuh filsafat itu tidak benar. Karena Al-Ghazali itu mengkritik filsafat dengan filsafat. Jadi beliau ini memang mengkritik salah satu mazhab di dalam falsafah, yaitu namanya falsafah masyaiyah, falsafah yang diwarisi oleh para filosof muslim dari filosof Yunani namanya Aristoteles ya. Filsafat Aristoteles itu namanya falsafat masyaiyah atau filsafat peripatetik ya. Itu yang dikembangkan oleh Al-Farabi dan puncaknya dikembangkan oleh Ibnu Sina. Jadi yang dikritik oleh Imam Ghazali itu filsafat masyaiyah ini. Filsafat warisannya Aristoteles.
Tetapi Imam Ghazali mengembangkan jenis filsafat yang lain. Jadi beliau mengkritik filsafat dengan filsafat. Jadi kalau mau dikatakan beliau membunuh filsafat, itu tidak betul. Karena Imam Ghazali mengembangkan jenis filsafat yang lain, yaitu yang disebut dengan filsafat isyraqiyah atau filsafat iluminasi dalam bahasa yang sering dipakai di IAIN itu ya. Filsafat iluminasi. Itulah filsafat yang dikembangkan oleh Imam Ghazali, diteruskan oleh As-Suhrawardi, diteruskan oleh Mulla Sadra dan para pemikir-pemikir di kawasan Iran sampai sekarang ini. Itu hikmatul isyraq namanya, atau falsafatul isyraq. Jadi kalau dikatakan Imam Ghazali membunuh filsafat, enggak benar. Beliau mengkritik filsafat dengan filsafat. Nah, dalam kitab Mishkatul Anwar nanti akan kelihatan betapa Al-Ghazali itu mengembangkan sistem filsafat sendiri. Mari kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi an'amta fazid bi fadlika. Ini saya nggak tahu apakah bisa khatam bulan puasa, biasanya sih nggak bisa. Nanti kita teruskan setelah Lebaran ya. Alhamdulillahi faidil anwar wa fatihil absar wa kashifil asrar. Jadi kalau membaca muqaddimah kitab-kitab klasik itu harus begitu, jangan dibaca ndelojor kayak orang baca teks pidato pejabat begitu, jangan. Karena ada sajaknya ya. Selalu kitab-kitab klasik itu di bagian muqaddimahnya, muallifnya itu membuat muqaddimah yang indah. Terutama karya-karya Al-Ghazali itu selalu indah muqaddimahnya. Alhamdulillahi faidil anwar wa fatihil absar wa kashifil astar wassalatu ala Muhammadin nuril anwar wa sayyidil abrar wa habibil jabbar wa bashiril ghaffar wa nadhiril qahhar wa qami'il kuffar wa fadhihil fujjar wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin al-akhyar. Amma ba'du, saya nggak usah maknani karena ini yang penting dinikmati keindahan bahasanya ya. Jadi ingat kalau baca muqaddimah kitab klasik itu jangan seperti membaca teks pidato pejabat ya. Nggak ada rimanya, nggak ada intonasinya, jangan. Harus dibaca dengan indah. Karena selalu muqaddimah dalam kitab-kitab klasik itu, terutama dalam kitab-kitab Imam Ghazali itu selalu indah ya. Dan ada namanya badi' ya, ada al-muhassinatul lafziyah kalau dalam istilah balaghahnya itu ada gaya bahasa yang indah ya. Misalnya jadi salah satu gaya bahasa atau al-muhassinatul lafziyah ya. Cara untuk membuat bahasa menjadi indah itu adalah namanya badi' yang disebut dengan badi' bara'atus istihlal. Bara'atus istihlal itu adalah permulaan yang indah ya. Artinya permulaan indah itu bagaimana caranya? Salahnya bentuk dari gaya bahasa bara'atus istihlal adalah di dalam pembukaan itu muallif atau pengarang kitab menggunakan istilah yang akan menyinggung atau menyiapkan pembaca untuk nanti masuk ke tema utama kitab itu. Kitab Mishkatul Anwar itu pembahasannya mengenai soal cahaya Tuhan. An-Nur itu tema utama cahaya. Karena itu di dalam muqaddimah ini itu Al-Ghazali menggunakan kata Al-Anwar itu berkali-kali ya, atau menggunakan kata Al-Anwar. Alhamdulillahi faidil anwar ya. Puji bagi Allah faidil anwar yang faidil anwar itu mengalirkan cahaya, menyemburatkan cahaya dengan semburat yang luar biasa, keras sekali. Jadi seperti banjir yang membuncah itu. Faidul anwari, zat yang membuncahkan cahaya, yang mengalirkan cahaya dengan
dengan lebat sekali. Itu namanya Faidul Anwar. Ada kata Al-Anwar, cahaya. Kenapa? Karena pembahasan kitab ini adalah mengenai cahaya. Jadi di dalam muqaddimah itu biasanya pengarang kitab menggunakan 1-2 kata yang berkaitan dengan tema pokok dari kitab itu. Itu namanya badi' atau gaya bahasa yang stilistika, ya, gaya bahasa yang namanya bara'atus istihlal. Artinya permulaan yang keren, yang cool, yang indah itu. Amma ba'du. Faqad sa'altani ayyuhal akhul karimu. Faqad sa'alta, maka ini juga gaya bahasa atau model kepenulisan yang umum di kalangan para ulama klasik dulu. Jadi kalau memulai kitab itu selalu para ulama itu akan mengatakan, saya ngarang kitab ini itu tidak ngarang-ngarang karena ada orang yang minta saya nulis buku gitu loh. Selalu begitu ya. Ada orang yang minta saya untuk menulis buku ini. Artinya apa? Tidak nulis langsung ujuk-ujuk nulis, tapi karena ada permintaan. Tapi bukan permintaan dari penerbit. Kalau sekarang itu nulis buku karena permintaan penerbit. Kalau dulu permintaan santri. Itu bedanya ulama sekarang dengan ulama dulu. Kalau ulama sekarang, saya nulis buku ini karena diminta penerbit. Ada yang sebagian besar malah nulis nggak ada yang minta, ya nulis aja. Kalau ulama dulu nulis karena diminta para santri. Artinya apa? Ada kebutuhan sosial. Enggak ujuk-ujuk ngarang, enggak ada hujan, enggak ada angin, ngarang itu enggak ya. Faqad sa'altani ayyuhal akhul karimu, maka sungguh telah meminta kepada engkau kepadaku ayyuhal akhul karimu, wahai saudara yang mulia, qayyadakallahu. Qayyada, semoga menguatkan atau menyerahkan kepada engkau Allah li talabis sa'adati, atau memudahkan ya kepada engkau Allah li talabis sa'adati, untuk mencari kebahagiaan al-kubro yang tertinggi. Ingat istilahnya as-sa'adah. Karena apa? Ini kalau yang tidak sering membaca karya-karya filsafat Islam ya, akan dilalui saja istilah sa'adah ini. Al-Ghazali mendoakan santrinya itu qayyadakallahu li talabis sa'adatil kubra. Semoga Allah memudahkan engkau untuk bisa mencapai kebahagiaan yang terbesar, yang besar. Kenapa kebahagiaan? Karena tema pokok di dalam filsafat Islam itu adalah mencari kebahagiaan. Intinya adalah kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Yaitu sebetulnya tema filsafat Yunani juga yang disebut dengan tema eudaimonia, ya, as-sa'adah, kebahagiaan. Itu kan istilah dalam filsafat Aristoteles ya, eudaimonia, kebahagiaan ya. Karena apa? Ya karena ini memang tema pokok filsafat yaitu kebahagiaan. Makanya buku Mishkatul Anwar ini, kitab Mishkatul Anwar ini adalah kitab filsafat. Makanya kalau disebut Imam Ghazali membunuh filsafat, lah gimana wong beliau nulis filsafat kok membunuh filsafat ini. Warasyahaka, dan semoga rasyaha itu mengusulkan ya, atau memudahkan lah gampangannya begitu. Allah kepada engkau, dalam bahasa modern rasyaha yurasyihu tarsyih, itu artinya rekomendasi. Makanya dalam bahasa modern rekomendasi itu istilahnya at-tarsyih atau tazkiyah atau at-tarsyih, rekomendasi atau endorsement. Nah, kalau bahasa sekarang endorsement. Warasyaha, semoga mengendos Allah engkau kepada engkau, mengendos lil uruji, untuk naik ila dzirwati, kepada puncak tertinggi. Puncak tertinggi yaitu apa? Al-wusul ilallah, sampai kepada Allah. Karena itu tujuan filsafat itu sebetulnya sama dengan tasawuf, yaitu sampai kepada kebahagiaan terbesar, sampai kepada sumber segala kebenaran, yaitu Allah Subhanahu wa taala ya. Wa kahhala, dan semoga mencelai itu apa? Celak itu apa ya? Apa Mbak Admin, celak itu ya? Eyeliner. Eyeliner,
Itu bahasa modern itu. Kalau bahasa Indonesia itu apa? Nyelai. Semoga mencelai, memberi celak ya, menaruh celak Allah ya, binuril haqiqati dengan cahaya kebenaran, basirataka mata kamu, mata batin kamu maksudnya ya. Karena mata celak tahu kan celak ya, sesuatu yang ditaruh di mata supaya untuk melindungi mata kan, dan juga untuk keindahan mata juga. Semoga Allah memberikan celak kepada mata batinmu dengan menaruh celak berupa cahaya kebenaran. Wa naqqa, dan semoga membersihkan. Ini doanya Al-Ghazali kepada santrinya, ini doa yang filosofis juga ya. Ini bukan doa biasa, ini bukan Rabbana atina fid dunya hasanah, itu kan doa sabu jagat yang biasa itu. Ini doa filsafat ini ya. Qayyadakallahu li talabis sa'adatil kubra wa rasyahaka lil uruji ila dzirwatil ulya wa kahhala binuril haqiqati basiratak wa naqqa, dan ini bersaja, wa naqqa amma siwal haqqi sariratak ya, basiratak sariratak ya. Wa naqqa, dan semoga membersihkan Allah amma siwal haqqi, dari selain yang hak yaitu Allah, sarirataka, rahasia diri kamu, artinya batin kamu, jiwa kamu. Semoga jiwa kamu dibersihkan dari hal-hal yang selain Allah. Ini doa yang filosofis, sufistik ya. Minta apa? Faqad sa'altani an abutha, untuk menyebarkan, untuk membongkar, untuk menguak aku ilaika kepada engkau asrarul anwari, rahasia-rahasia cahaya-cahaya. Dan ini tema pokok dari kitab Mishkatul Anwar ya. Al-ilahiyati, yang bersifat ketuhanan, cahaya ketuhanan. Karena Allah itu kan cahaya. Allah itu cahaya, sumber cahaya. Cahaya ini listrik, ini di depan saya ini ada cahayanya ini, makanya wajah saya kelihatan kerang. Ini bukan karena rajin ibadah, karena listrik aja. Ya ini cahaya ini cahaya juga, tetapi ini kalau menurut Imam Ghazali ini cahaya majazi, bukan cahaya yang sesungguhnya. Cahaya yang sesungguh-sungguhnya cahaya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cahaya selain Allah, berapapun voltasenya ya, kekuatan cahaya itu, berapa watt pun itu cahaya sifatnya derivatif, diambil dari cahaya yang hakiki, yaitu cahaya Allah ya. Cahaya senter, cahaya HP, cahaya mobil, cahaya yang ribuan watt untuk menerangi konser musik, stadion GBK, itu semua kan cahaya semua. Tapi itu semua cahaya matahari, cahaya rembulan, cahaya bintang-bintang, cahaya api ya. Itu semua cahaya-cahaya yang bersifat majazi, bukan hakiki. Yang hakiki adalah cahaya Allah ya. Nah, engkau wahai santriku, kamu ingin aku menguak, mengungkap tentang hakikat cahaya ilahi ini. Makrunatan, dalam keadaan dibarengi jumlah hal atau hal ya, bitakwilima, dengan mentakwili, menafsiri. Takwil itu beda dengan tafsir ya. Ada istilah takwil, ada tafsir. Tafsir itu menerangkan sesuatu berdasarkan makna lahiriahnya. Misalnya apa? Misalnya ada ayat apa itu? Ada ayat apa itu? Ketika Nabi Musa apa itu mendapatkan apa ya? Ketika di padang pasir kan, itu kan salah satu cerita Nabi Musa dan mukjizat beliau kan, berjalan di padang pasir lalu lihat seperti ada api unggun gitu ya. Itu sebetulnya pertanda ada Tuhan itu di situ. Lalu ketika mendekati api itu, Nabi Musa kemudian mendengar suara, dan suara itu mengatakan ikhla'na alaika, copotlah kedua sendal kamu sebelum kamu bertemu aku, Tuhan maksudnya. Copotlah sandal kamu, itu ikhla'na alaika dalam surat Toha itu ya.
Itu makna lahiriahnya itu namanya tafsir. Tapi takwil itu makna batinnya. Jadi ikhla'na alaika itu artinya bukan sekedar nyopot sandal, tetapi mencopot ikatan kamu dengan dunia dan sesuatu yang selain Allah. Mencopot sandal itu artinya mencopot ikatan kamu dengan dunia ini. Makanya disebut dengan na'laik ya. Jadi sendal di sini bukan sendal biasa, tapi sendal dalam pengertian sesuatu yang nempel pada diri kamu, tapi bukan merupakan hakikat dari diri kamu. Copot semua itu. Artinya apa? Bersihkan diri kamu dari hal-hal yang bersifat duniawi. Itu namanya takwil. Kalau tafsir, copotlah sendal kamu. Itu tafsir namanya. Seperti kisahnya Mbah Mutamakin Kajen itu ya, terkenal sekali itu kan. Mbah Mutamakin itu kan dimusuhi orang-orang di Kajen dulu dan dimusuhi oleh Keraton Surakarta karena salah satu alasannya karena Mbah Mutamakin itu konon ngingoni atau memelihara anjing. Memelihara dua anjing. Memelihara dua anjing. Lalu terus siar kabar ke masyarakat sampai ke Keraton Surakarta. Ini kiai sesat ini. Kiai kok miara anjing gitu kan. Lalu diadili kan. Ya tentu saja ada faktor-faktor. Satu rumor yang berkembang itu adalah karena Waliullah Syekh Mutamakin ini memiara anjing. Lalu ketika disidang oleh oleh majelis hakim keagamaan di Keraton Surakarta ya, disidang oleh Ketip Anom di Keraton Surakarta, itu ditanya, kenapa kamu kok memelihara anjing, dua anjing? Kata Mbah Mutamakin atau Kiai Mutamakin, anjing ini bukan anjing biasa. Ini anjing ini adalah pasemon atau simbol dari dua nafsu manusia. Yang itu ajaran kitab Ihya, yaitu nafsu berupa, kan dalam kitab Ihya kan ada bab mengenai kitab namanya kitab kasri syahwatain ya. Kitab menundukkan dua syahwat, syahwatul batni dan syahwatul farji, syahwat perut dan syahwat alat vital, alat organ seksual ya. Jadi dua anjing ini sebetulnya simbol dari dua syahwat ini. Mbah Mutamakin itu memelihara anjing ini artinya menaklukkan. Beliau berhasil mendomestikasi atau menjinakkan dua syahwatnya ini. Dipiara dua anjing itu. Sebetulnya ini bukan anjing, ini adalah reinkarnasi dari dua syahwat yang berhasil ditaklukkan oleh Mbah Mutamakin. Itu namanya takwil itu. Nah, orang-orang Keraton Surakarta nggak ngerti takwil, ngertinya tafsir saja, ngertinya ya anjing aja yang bersifat lahiriah, tapi nggak ngerti takwilnya. Makanya kalau orang itu ilmunya ilmu takwil, itu sering disalahpahami masyarakat itu. Sering itu. Bahkan jenuh ya, karena dianggap sesat, mengajarkan ajaran yang menyimpang dan segala macam. Karena takwil ya. Nah, ini Al-Ghazali ini diminta oleh santrinya untuk menafsirkan ayat atau menafsirkan tentang hakikat cahaya Tuhan dengan cara bitakwili ma yushiru, dengan mentakwili sesuatu yushiru yang memberikan isyarat ilahi kepada ma ini, zawahirul ayati, zohirnya ayat al-matluwati yang dibaca di Quran, yaitu surat atau ayat dalam surat An-Nur nanti ya, Allahu nurus samawati wal ard. Itu artinya apa? Tafsir Ghazali, cuma takwilnya apa itu kan. Jadi ingat ya, ada tafsir, ada takwil. Kalau tafsirnya saya tahu, Kiai itu Allahu nurus samawati wal ard, Allah itu cahaya langit dan bumi ya. Baca terjemahan Kemenak juga paham kita. Ya, itu namanya tafsir. Cuma saya kok belum puas ya Kiai ya. Saya kepingin takwilnya. Apa sejatinya makna Allah itu cahaya langit dan bumi itu? Itu namanya takwil ya.
Wal akhbari, dan hadis-hadis al-marwiyati yang diriwayatkan, yaitu hadis Kanjeng Nabi yang berbicara mengenai hijab yang disebut dengan hadithul hujub, hadithul hijab ya. Hadis mengenai hijab. Dalam hadis itu dikatakan bahwa Allah itu punya 70 hijab. Allah itu punya 70 penghalang yang menghalangi manusia dari Tuhan. Penghalang itu ada yang berupa kegelapan, ada penghalang berupa cahaya. Jadi manusia itu tidak bisa sampai kepada Allah itu karena adanya hijab, karena adanya tirai, karena adanya penghalang. Ada kendala itu. Nah, penghalang itu bisa berupa kegelapan. Nah, kalau itu maklum ya, kegelapan itu menghalangi kita untuk sampai kepada Allah kan biasa. Tapi ada juga cahaya itu menghalangi kita sampai kepada Allah juga. Jadi Allah terhijab dari kita karena ada cahaya. Maksudnya Imam Ghazali ini hadis ini misterius ini. Lambok kami diterangkan ini. Inilah permintaan santri yang meminta kepada Al-Ghazali untuk nulis kitab ini ya. Mithlu qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, Allahu nurus samawati wal ardh ya. Surat ini dalam surat An-Nur ayat 35 ya. Allahu nurus samawati wal ardhi mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah, az-zujajah kannaha kaukabun durriyun yuqadu min syajaratin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyatin yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar nurun ala nur yahdillahu li nurihi man yasha wa yadribullahu al-amthala linnas ya. Ini ayat indah sekali. Indah sekali. Ibnu Sina juga nulis tafsir atau takwil mengenai ayat ini. Ibnu Arabi juga nulis takwil mengenai ayat ini. Fakhruddin Ar-Razi juga nulis takwil mengenai ayat ini, indah sekali dalam tafsir beliau Mafatihul Ghaib ya. Banyak ulama besar menulis ini ayat misterius ini. Ayat misterius ya. Tetapi tafsir yang termasuk yang paling saya suka tafsirnya Al-Ghazali ini ya. Tafsirnya Al-Ghazali ini. Wa makna tamthilihi, dan makna penyerupaannya atau menyerupakan an-nur tadi itu, atau menganalogikan an-nur atau ya menyerupakan an-nur atau wa makna tamthilihi, dan makna menyerupakannya Allah dzalika terhadap cahaya tadi itu dalam firman tadi itu Allahu nurus samawati wal ardi bil miskati, dengan cahaya Allah itu kan diserupakan dalam ayat tadi itu dianalogikan bil miskati dengan miskah ya. Miskah itu artinya adalah ceruk tempat lampu ya. Zaman dulu itu kan lampu itu lampu teplok atau lampu sendir itu kan. Dulu lampu Petromax itu kan. Enggak kayak sekarang lampu listrik. Lampu dulu zaman dulu lampu itu kan ditaruh di tembok. Nah, tempat untuk menaruh lampu di tembok itu berupa ceruk. Jadi temboknya itu dikeroai gitu, dilubangi ya. Dan disitulah orang menempatkan lampu di situ. Itu namanya ceruk atau niche ya. Dalam bahasa Inggris niche, dalam bahasa Arab itu mishkah. Mishkah itu artinya adalah tempat orang menempatkan lampu di tembok. Apa namanya kalau bahasa Jawa itu ya? Ini santri ya, ada yang tahu bahasa Jawanya ceruk lampu itu ya. Tapi ini tradisi di Arab ya. Kalau di sini naruh teplok ya ditaruh di meja saja kan, taruh di meja atau dicentel ke di sesuatu di tembok atau apa. Tapi kalau dalam tradisi Arab itu biasanya rumahnya itu selalu ada ceruknya di temboknya itu, kayak mihrab gitu, tempat pengimaman ya, tapi kecil. Nah, di situ orang naruh lampu. Lampu berupa apa? Lampu minyak.
lampu minyak, minyaknya minyak zaitun, bukan minyak tanah di sini. Minyak tanah di sini langesnya banyak. Minyak zaitun tuh nggak ada langesnya, bersih sekali lihat minyaknya bersih, nggak bau kayak minyak kerosin atau minyak tanah di sini ya. Zaman saya kecil dulu itu minyak apa, lampu teplok, lampu sendir itu kan, itu apinya kan apa, banyak langesnya itu, banyak apa, jelaganya itu ya. Jadi kalau setiap hari harus dibersihin itu. Kalau minyak zaitun nggak begitu, bersih ya. Kenapa kok cahaya Tuhan itu diserupakan dengan misha, wazujajati dan kaca, wal misbahi dan lampu, wazaiti dan minyak, wasyajarati dan pepohonan. Ya. Kenapa kok Allah itu cahayanya diserupakan dengan itu semua? Maknanya apa itu? Kalau tafsirnya saya paham, tapi takwilnya apa itu ya? Maqauli bersama sabdanya Kanjeng Nabi alaihi salam, inna lillahi sab'ina hijaban. Ini hadis yang apa ya, yang terkenal dalam kalangan para sufi ya. Inna lillahi, sesungguhnya bagi Allah, sab'ina, ada 70 hijaban, hijab ya, penghalang. Min nurin, yang terdiri dari cahaya, wa zulmatin, dan kegelapan. Jadi hijab yang menghijab kita dari Allah itu bisa berupa cahaya, bisa berupa kegelapan. Wa inna, dan sesungguhnya Allah, lau kasyafa, jika menyingkapkan Allah kepada 70 hijab tadi itu, kalau disingkapkan semua, sehingga andainya kan kalau hijab itu disingkapkan, kita bisa melihat Allah, kan begitu kan? Wa innahu, dan sesungguhnya Allah, atau wa innahu, dan sesungguhnya dhamir sya'an, keadaan berikut ini, lau kasyafa, jika menyingkapkan Allah kepada 70 hijab tadi itu, la ahraqat, maka akan membakar subuhatu wajhihi, apa, sinar atau semburat wajahnya Allah itu, kullaman, setiap orang adraka, yang kepingin kepingin melihat ya, adraka, yang kepingin mencerap, melihat kepada Allah atau kepada wajhuhu tadi itu, basaruhu, penglihatan atau matanya orang itu. Allah kalau misalnya kepingin menyingkapkan atau menyingkapkan hijabnya yang berjumlah 70 itu tetap kita nggak bisa melihat Allah, karena kita akan terbakar. Jadi apa, saking dahsyatnya cahaya Allah itu, kita nggak bisa melihat itu ya. Ini adalah permintaan santrinya Imam Ghazali, yang kita tidak tahu siapa ini, karena dalam kitab Mishkatul Anwar ini ada banyak apa ya, beberapa komentar atau syarahnya ya, tetapi tidak ada yang menerangkan siapa santri yang meminta Al-Ghazali untuk menulis kitab Mishkatul Anwar ini. Yang jelas bukan santri Ihya di sini sekarang ya. Walaqad irtaqaita, nah ini, walaqad irtaqaita, walaqad irtaqaita, dan sungguh telah naik kelas engkau, naik engkau wahai santri, bisu'alika, dengan pertanyaan kamu ini, murtaqon, suatu apa ya, tempat yang ketinggian atau tempat yang naik ya, so'ban, yang susah dicapai itu. Pertanyaan kamu ini sulit ini. Tankhafidhu, yang turun ya, yang gagal kira-kira gitu, duna alihi, sebelum mencapai ketinggiannya murtaqon tadi itu, a'yunun nazirina, mata-mata, maksudnya mata dalam jumlah banyak itu ya, jamak mata-mata, orang-orang yang melihat, orang yang ingin melihat tempat tinggi yang ingin kamu itu nggak akan bisa. Kenapa? Karena pertanyaan begitu tinggi sekali, orang nggak akan mampu melihat puncaknya itu. Wa qara'ta,
dan mengetuk engkau baban pintu muhlaqon yang tertutup, la yuftahu yang tidak akan terbuka atau dibuka illa lil ulama kecuali kepada para ulama-ulama ar-rasikhina yang dalam sekali, yang menghunjam sekali kakinya karena saking dalamnya pengetahuan para ulama ini, ulama yang rasyih ya, ulama yang punya pengetahuan yang mendalam sekali. Hanya ulama ini yang bisa mengetahui jawaban pertanyaan kamu. Tsumma laisa, kemudian tidak ada kullu sirrin, setiap rahasia. Pertanyaan kamu itu menyangkut rahasia ketuhanan. Dan tidak setiap rahasia, terutama rahasia ketuhanan, yukshafu itu boleh diungkap, boleh dikuak ya, rahasia itu. Wa yufsha, dan disebarkan sir itu. Enggak semua rahasia ketuhanan itu boleh diungkap. Ini etika para wali ini ya. Etiket para wali, ini aturan main di antara para wali ini. Para wali itu kan punya keistimewaan dari Allah, mereka diberikan akses kepada rahasia ketuhanan. Nah, orang yang dapat akses seperti itu nggak boleh diobral terus setiap saat distatuskan di Facebook gitu, nggak boleh. Itu menyalahi etiket kewalian itu. Batal kewalian kamu kalau tiap hari mengungkap rahasia ketuhanan di dalam status Facebook. Nggak boleh itu ya. Wala kullu haqiqatin, dan tidak setiap kebenaran yang hakiki itu oradu bisa ditampakkan atau diungkapkan. Haqiqah ini watujla, dan dijelaskan ya, haqiqah ini. Bal sudurul akhrari, sebaliknya dada-dada orang-orang yang terbebas, orang yang bebas dari ikatan-ikatan yang selain Allah, ikatan dunia dan seterusnya. Orang-orang yang terlepas dari ikatan duniawi, itulah orang-orang yang bebas, al-akhrar ya. Dadanya orang yang bebas seperti itu adalah kuburul asrari, kuburan-kuburannya para rahasia-rahasia Tuhan. Jadi dadanya para wali itu adalah kuburan rahasia. Artinya apa? Ya tersembunyi. Kuburan itu kan sesuatu yang nggak boleh digali. Nah itu rahasia sekali. Jadi kuburan dadanya para wali itu adalah kuburan rahasia ketuhanan. Namanya kuburan nggak boleh digali, ya, karena itu suci, ya. Nggak boleh diungkap. Jadi pertanyaan kamu wahai santri ini pertanyaan yang derawasi, yang bahaya ini, karena menyangkut rahasia ketuhanan yang kalau diungkap semuanya itu bahaya. Karena etiket kewalian itu tidak semua rahasia harus diungkap. Bahkan yang diungkap itu sedikit sekali itu ya. Para wali-wali yang mengungkap rahasia Allah melalui kitab-kitabnya seperti Al-Ghazali, seperti Ibnu Arabi, seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Abu Yazid Al-Bustami, Imam Junaid Al-Baghdadi dan seterusnya. Kan beliau-beliau itu kan ngarang kitab-kitab tentang rahasia ketuhanan kan. Itu hanya sebagian kecil saja itu. A tip of iceberg ya, hanya puncak dari gunung es, bawahnya rahasianya masih banyak itu ya. Walaqad qala, dan sungguh telah berkata ba'dul arifina, sebagian orang-orang yang arif, orang-orang yang punya pengetahuan, punya ma'rifah tentang Allah, punya gnosis dalam bahasa filsafat isyraqiyah itu ya, gnosis, pengetahuan yang hakiki, bukan pengetahuan tentang bagaimana cara mengoperasikan komputer, itu bukan gnosis itu. Cara masak tiramisu itu bukan gnosis ya, atau cara bikin apa itu ya. Itu bukan pengetahuan dalam pengertian ma'rifah, dalam pengertian tasawuf ya. Ma'rifah di sini adalah ma'rifah pengetahuan tentang Allah, tentang haqiqatul haqa'iq ya, sejatinya kebenaran. Itu namanya gnosis ya. Nah, orang yang punya pengetahuan di situ disebut dengan al-arifin ya.
Nah, sebagian orang yang arifin ini berkata, ifsya'u sirrir rububiyyati kufrun. Wah, ini agak mengerikan ini ya. Ifsya'u sirrir rububiyyati, membongkar rahasia ketuhanan, kufrun itu adalah sebentuk kekafiran. Jenengan bongkar rahasia Allah itu bisa menjadi bentuk kekafiran itu. Kenapa? Karena biasanya rahasia-rahasia Allah seperti itu tidak semua orang bisa paham. Ketika jenengan bongkar, ditangkap oleh orang yang tidak paham, kemudian dia punya pemahaman yang keliru. Bahkan akhirnya dia bisa membunuh orang bersangkutan, orang yang menyingkapkan rahasia ini, menimbulkan instabilitas sosial, rame, ribut, kontroversi, macam-macam lah. Makanya sebaiknya rahasia-rahasia seperti sudah nggak usah dikatakan kepada orang, nggak usah ditulis di Facebook apalagi. Balqala, bahkan berkata Sayyidul Awwalina wal Akhirina, pemimpin orang-orang yang hidup di masa awal wal akhirina, dan orang-orang yang hidup di masa akhir, yaitu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam edisi lain alaihi salatu wassalam, inna minal ilmi kahaiatil maknuni. Inna minal ilmi, sesungguhnya salah satu bagian dari ilmu yang tadi itu, gnosis itu ya, ilmu yang mengenai hakikat kebenaran itu ya. Itu sebagian ilmu yang seperti itu adalah ada ilmu yang kahaiatil maknuni. Inna minal ilmi, ini ada mubtada atau isimnya inna yang dibuang, yang kalau dinampakkan di takdirnya itu adalah inna minal ilmi ilman kahaiatil maknuni. Jadi kahaiah ini sifat terhadap isimnya inna yang di mahdzuf, yang dibuang, yang kalau dinampakkan takdirnya adalah inna minal ilmi ilman. Sesungguhnya termasuk jenis ilmu yang tadi itu, gnosis itu, ada ilmu yang kahaiatil maknuni, seperti sesuatu yang tersembunyi ya, yang nggak kelihatan bagi banyak orang, karena itu ilmu yang dalam bahasa filsafat isyraqiyah disebut dengan ilmu esoterik. Maksudnya apa? Ya kira-kira kalau sekarang ini ya, orang-orang yang, kalau bahasa sekarang ya, orang-orang yang pengetahuannya sederhana, terus merasa dirinya itu tahu Islam, terus nyalah-nyalahkan orang, terus menghakimi orang lain. Ulama yang pengetahuannya mendalam, wah kamu ini sesat, nggak ngerti Quran, nggak ngerti hadis. Sekarang banyak. Itu bahasanya kalau menurut Imam Ghazali itu adalah ahlul ghirrati billah, orang-orang yang tertipu oleh Allah. Artinya mereka merasa paham Allah, ngerti sejatinya firman Allah itu maknanya seperti apa di Quran, dan hadis ini itu maknanya apa. Mereka merasa paham, tertipu oleh Allah itu, lalu menghakimi orang-orang lain yang mereka anggap salah, sesat dan segala macam karena berbeda pandangan. Nah, orang-orang seperti ini, ahlul ghirrati billah ini, orang-orang yang potensial akan menyalahpahami
ilmu-ilmu rahasia yang akan diungkapkan oleh para al-arifun itu. Ini ya Allah, saya baca hadis ini kok relevan sekarang ya, relevan dengan keadaan sekarang. Wa mahma katsura, dan wa mahma katsura, dan kapanpun dan setiap menjadi banyak ahlul ihtirari ya, dan ketika menjadi banyak itu wa mahma ya, wa mahma katsura, dan ketika jumlahnya itu menjadi banyak ahlul ihtirari, orang-orang yang terbujuk atau tertipu oleh Allah ini, maka wajib hifdzul asrari, menjaga rahasia-rahasia ketuhanan, ala wajhil israri, sebagai cara untuk merahasiakan. Pokoknya kalau zaman itu didominasi oleh ahlul ghirrati billah, orang zaman itu di situ banyak orang-orang yang merasa dirinya tahu agama, merasa dirinya mengerti Islam hanya dengan bermodal ilmu yang sedikit ya. Kalau orang-orang seperti ini jumlahnya itu banyak, itu sebaiknya kamu tidak usah ngomong rahasia-rahasia ketuhanan, karena pasti nanti akan disalahpahami, pasti kamu akan disesatkan, bahkan kamu bisa dibunuh itu ya. Lakin nih, makanya Imam Ghazali ketika ada santri minta untuk dituliskan buku yang akan mengungkap rahasia seperti ini, beliau khawatir ini santri yang kompeten tidak ya. Jangan-jangan dia santri hijrah yang apa ya? Jangan-jangan ini dikasih Miskatul Anwar malah jadi nggak karu-karuan itu ya. Sudah, nggak usah, kamu belum paham, kamu pulang sana, apa. Tetapi jadi Imam Ghazali ini sebelum mengarang kitab ini diteliti dulu nih santrinya. Kamu ini nanya sesuatu yang nggak bain-bain ini. Tapi tak lihat-lihat lagi nih, tetapi aku araka, melihat aku kepada engkau masyruhas sadri, orang yang terbuka dadanya, dodone lombo kalau dalam bahasa Jawa itu ya, billahi dengan Allah atau terhadap Allah, binuri dengan cahaya. Tampaknya kamu ini yang lombo dadanya, luas dadanya karena ada cahaya Allah ya, karena ada cahaya di situ. Orang itu kalau dalam dirinya ada cahaya itu kan jadi apa ya, segala hal itu jadi enak gitu loh, karena bercahaya. Tapi kalau gelap itu ya sudah, segala hal jadi nggak enak. Quran pun kalau di tangan orang yang tidak ada cahaya dalam dirinya jadi menakutkan itu ya. Quran, hadis, kitab-kitab itu kalau di tangan orang-orang yang tidak masyruhus sadri billahi bin nur itu ya jadi gak menarik, malah menakutkan itu. Munazzahus sirri, dibersihkan sirnya, rahasia atau jiwanya, min zulumatil ghururi, dari kegelapan berupa ketertipuan terhadap Allah tadi itu ya. Merasa dirinya paham Allah padahal gak paham gitu. Karena aku lihat kamu ini santri yang kira-kira mampu memahami kitab yang akan saya tulis, fala asyuhu, maka tidak akan gigir aku, tidak akan medit aku, bakhil aku, alaika terhadap diri kamu, maksudnya tidak mau nulis buku ini, saya nggak akan menyimpan informasi atau pengetahuanku dari kamu. Fi hadzal fanni, dalam ilmu ini, bil isyarati, dengan cara memberikan isyarat, ila lawami'a walawaiha. Cara aku tidak bakhil kepada kamu bil isyarati, dengan cara memberikan isyarat, ila lawami'a, kepada kilatan-kilatan cahaya, walawaiha, dan apa ya, lawami itu semburat cahaya, walawaiha, dan kilatan-kilatan cahaya. Artinya lawami itu artinya kira-kira ilmu rahasia ketuhanan yang masih bersifat ya masih permukaan lah ya. Cahaya itu kan kalau dekat dengan kita itu kan kelihatannya cemplorot gitu kan. Padahal sebetulnya cahaya yang kelihatan cemplorot itu tidak
niscaya menunjukkan apa ya, kekuatan cahaya itu. Dia menjadi cemerlorot, bersinar apa itu kuat sekali karena dekat dengan kamu. Tetapi ada cahaya yang jauh dari kamu, kilatan saja, kayak misalnya di langit kalau malam hari gitu ada apa namanya, ada lintang ngaleh itu apa, ada bintang yang pindah atau meteor ya, sret, itu kan cahaya juga. Kelihatannya kan tidak kuat cahayanya, nggak seperti lampu ring light yang ada di depan saya ini. Tapi sejatinya cahaya yang berkilat itu di langit itu cahaya yang sebetulnya cahaya yang tajam sekali. Tapi karena jauh jadi kelihatannya kilatan-kilatan gitu. Itu lawaih. Lawame itu cahaya-cahaya yang dekat dengan kita. Jadi ini lawame itu kira-kira rahasia ketuhanan yang masih belum dalam lah. Lawaih artinya adalah rahasia ketuhanan yang paling dalam. Jadi saya akan memberikan pengetahuan tentang rahasia ketuhanan baik yang bersifat agak permukaan maupun yang dalam. Tetapi hanya berupa isyarat. Karena kalau dijelaskan secara mendalam, ya mungkin kamu nggak paham, akan jadi tebal kitabnya. Seperti kitab ya, Ibnu Arabi Al-Futuhatul Makkiyah itu tebal sekali. Kitab Mishkatul Anwar ini kan sebetulnya kitab yang pendek sebetulnya, tipis. Warramzi, dan dengan cara memberikan isyarat juga, memberikan apa ya, memberikan secara implisit itu ar-ramzi ya, ila haqqaiqa, kepada kebenaran-kebenaran yang bersifat apa ya, ya kebenaran yang hakiki, cuma tidak kebenaran yang paling dalam ya. Wa daqaiqa, dan kebenaran-kebenaran yang paling subtil, paling lembut, kebenaran yang paling rinci, yang paling lembut, paling halus ya. Kalau haqaiq itu kebenaran biasa, tapi daqaiq itu kebenaran yang lembut sekali dan tidak semua orang paham. Dan saya akan membukakan ini semua tapi dengan cara ar-ramz, hanya memberikan apa ya, isyarat secara implisit, tidak dijelaskan secara gamblang gitu ya. Nah, kenapa saya berani berkeputusan untuk ngarang kitab ini kepada engkau wahai santriku? Karena falaisal khaufu, maka tidaklah ketakutan fi kafil ilmi, di dalam mencegah ilmu, an ahlihi, dari orang yang layak mendapatkan ilmu itu, biaqalla, lebih sedikit bahayanya, minhu, daripada al khauf fi bathihi, di dalam menyebarkan ilmu itu ila ghairi ahli, kepada selain orang yang layak mendapatkan ilmu itu. Karena kalau sampean menyimpan ilmu dari orang yang layak mendapatkan ilmu itu seperti kamu ini ya, itu sama juga bahayanya dengan menyebarkan ilmu kepada orang yang tidak layak mendapatkan ilmu itu. Jadi kalau jenengan itu mengajarkan ilmu kepada orang yang belum pantas mendapatkannya, itu salah. Tetapi tidak memberikan ilmu kepada yang layak mendapatkan ilmu itu juga salah. Intinya apa? Ya sampean harus melihat santrinya itu seperti apa dulu. Kalau santri yang sudah mumpuni ya, nah oke lah ngaji Mishkatul Anwar gitu ya. Nah, saya lihat ini santri-santri online ini karena sudah ngaji Ihya 3 tahun lebih ya, udah layak lah ngaji kitab Mishkatul Anwar. Tapi kalau belum pernah ngambus atau menyentuh Ihya ya boleh ikut ngaji, tapi nanti kalau nggak paham jangan menghakimi Al-Ghazali ya. Jangan menyesat-nyesatkan ya. Jangan harus, intinya jangan menjadi ahlul ghirrati billah, orang-orang yang seolah-olah merasa diri tahu tentang Tuhan, tertipu oleh Tuhan. Maksudnya tahu tentang Tuhan itu ya. Nah, di sini Al-Ghazali mengutip sebuah syair ya, untuk menunjukkan poinnya ini. Faman manahal juhala ilman dha'ahu, wa man mana'al mustaujibina faqad zalam. Ini baharnya bahar tawil ya. Tawilun lahu dunal buhuri fadailu, fa'ulun mafa'ilun
Fa'ulun mafa'ilu, itu bahasa syair Arab itu ada timbangannya, ada wazannya, ada meternya. Kayak baju itu kan ada meterannya supaya pas itu ya. Nah, ini meteran namanya towil ya. Lagunya kalau ala pesantren yaitu tadi, faman manahal juhala ilman adha'ahu wa man mana'al mustaujibina faqad zalam. Faman, maka barang siapa, manaha yang memberikan orang ini, al juhala, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang ahlul hirrati billah tadi itu, ilman, ilmu. Kalau orang memberikan ilmu kepada orang yang tidak layak mendapatkan ilmu itu, ya pasti adha'a, akan menyia-nyiakan orang itu kepada ilmu ini. Tetapi sebaliknya, waman, barang siapa, mana'a, yang mencegah, yang menyimpan, mencegah orang ini, al-mustaujibina, kepada orang yang ilmu itu, maka faqad zalam, telah berbuat zalim orang itu. Jadi itu fakna, tetapi tetap saya nggak bisa, saya Al-Ghazali maksudnya, menerangkan rahasia-rahasia ini dengan gamblang, nggak bisa, karena ini rahasia. Tetap saja saya menerangkannya itu bil isyarah, dengan memberikan isyarat, warramas, dan diberikan pasemon ya. Nah, ini kan cara Jawa kan begitu ya. Jadi barang-barang yang berharga itu jangan dikatakan terus terang ya. Kasih pasemon ya. Kasih isyarat. Kalau dikatakan belak-belakan ya jadi nggak bernilai, jadi murahan nanti ya. Nah, karena itu wahai santriku, kamu ini fakna, maka terimalah engkau bi isyaratin, dengan isyarat-isyarat, mukhtasaratin, yang ringkas ya, karena nggak mungkin saya nulis gamblang panjang lebar, wa talwihatin, dan keterangan-keterangan implisit ya, mujazatin, yang ringkas. Fa inna tahqiqal qauli, karena mendalam-dalamkan suatu pembahasan fihi, mengenai ilmu ini ya, yastad'i, akan menuntut tahqiq ini tamhida usulin, untuk membuat pengantar berupa pokok-pokok, dasar-dasar, harus dikasih pengantar panjang sekali. Kemudian setelah ada pengantar ini juga wasyarhi fusulin, dan menerangkan fasal-fasal. Artinya harus ada banyak fasal-fasal menjelaskan detail-detailnya. Yang laisa, tidak ada, yattasi'u, cukup, al-ana, saat inilah, bagi usulin dan fusulin tadi itu, fa'ilnya yattasi'u, waktuku sekarang ini. Saya nggak punya waktu untuk itu. Karena ketika Al-Ghazali menulis Mishkatul Anwar ini, beliau sudah pulang dari uzlah lama. Sudah selesai bertapa, bertahun-tahun, hampir 10 tahun beliau bertapa di Yerusalem, di Palestina, dan di Damaskus ya. Menutup diri di menara masjid bertahun-tahun, ibadah, mengisolasi diri dari dunia ya. Kalau sekarang kira-kira menutup diri dari Twitter, Facebook, Instagram, WA, dan email, telepon, dan segala macam, tutup semua 10 tahun. Dan setelah itu beliau pulang ke kampungnya di Tus, membuka pesantren kecil di sana dan ngajar. Jadi kalau saya disuruh ngarang kitab berpanjang lebar, saya sudah nggak waktunya. Kalau dulu waktu di Baghdad masih ngajar di Madrasah Nizamiyah, saya punya waktu, karena ketika itu masih muda, yang masih kepengen cari popularitas ya. Oke lah, sekarang sudah lewat masa itu. Sekarang saya ini orang yang nggak punya waktu untuk itu. Jadi saya akan ngarang buku singkat saja. Walaysa yansarifu, dan walaysa, tidak ada yansarifu, pergi atau tertumpah, ilaihi, kepada
Sekian, wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ngaji Ihya ya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa a'in. Kitab Ihya, kita masuk di pembahasan tentang apa itu artinya al-ghibah, rasan-rasan ya. Ini kita masih berbicara mengenai afatul lisan ya, penyakit mulut yang berupa rasan-rasan gitu ya, al-ghibah. Maknanya ghibah itu apa? Bayanu maknal ghibati wa hududiha. Ai hadza bayanu maknal ghibati. Ini adalah keterangan penjelasan tentang makna ghibah, rasan-rasan, wa hududiha, dan definisinya atau batas-batasannya al-ghibah itu. Ini di halaman 1035 edisi dari Ibnu Hazm. Alam, ketahuilah engkau wahai santri Ihya, baik online maupun yang tidak online ya. Anna hadd, sesungguhnya batasan atau definisi ghibah itu adalah antadzkura, menyebut engkau, menyinggung engkau akhaka, tentang atau terhadap saudara kamu, bima, dengan sesuatu, yakrahu, yang tidak menyukai, akhaka, hu, kepada kepada apa yang kamu omongkan tentang dia ini. Lau balagho, jika sampai ma tadi itu hu kepada akhaka. Jadi yang disebut ghibah adalah ngomongin orang dengan sesuatu yang kalau orang itu dengar pasti nggak suka. Jadi ghibah itu adalah ngomongin orang jelek. Kalau ngomongin orang baik bukan ghibah namanya. Jadi ghibah itu ngomongin orang jelek. Sawaun, baik zakarta, menyebut engkau, menyinggung-nyinggung engkau hu kepada akhaka tadi itu, binaksin, dengan menyebutkan kekurangan dia, fi badanihi, di dalam tubuhnya orang itu ya, yang dalam bahasa sekarang disebut dengan body shaming ya. Orang ini kulitnya hitam, kurang glowing, itu namanya body shaming itu. Menyebut-nyebutkan kekurangan dalam tubuhnya, au nasabi, atau di dalam nasabnya akhaka tadi itu, au fi khuluqihi, atau di dalam masalah akhlaknya akhaka tadi itu, au fi fi'lihi, atau di dalam perbuatannya akhaka, au fi qawli, atau di dalam ucapannya akhaka, au fi dini, atau di dalam agamanya akhaka, au fi dunia, atau di dalam masalah keduniaannya akhaka itu. Hatta fi thawbi, bahkan masalah dunia ini sampai ke masalah kecil seperti di dalam masalah bajunya orang itu. Bajunya nggak matching gitu. Wadarihi, dan rumahnya orang itu, rumahnya kok jelek begitu ya. Wadabati, dan tumpaannya orang itu, tumpaannya Avanza itu, Agia, Kalya atau apa itu kan. Wah, nggak keren itu ya. Itu namanya ghibah itu ya. Nah, inilah Al-Ghazali itu kenapa kitab Ihya ini jadi enak dibaca itu, karena beliau itu kalau nulis itu tidak abstrak. Ini tadi kan keterangan secara umum kan, general. Nanti diterangkan, dikasih contoh yang konkret. Itulah yang membuat Al-Ghazali itu kitabnya jadi mudah difahami bahkan oleh orang-orang awam. Karena beliau itu strategi nulisnya itu keren banget. Dimulai dari yang abstrak, yang general, kemudian diterangkan detail-detailnya, nanti dijelaskan dengan sesuatu yang spesifik ya, dengan specificities ya. Nah ini misalnya, contohnya bagaimana orang ngomongin jelek orang lain mengenai badannya itu, amal badanu. Adapun ngomongin jelek soal badan orang, maka fakadzikrika, seperti menyinggung engkau ya, atau menyebut engkau al-amasya. Al-amash ya, amash itu artinya apa, kelemahan dalam daya melihat ya, kerabunan itu al-amasya, kerabunan mata. Wah, orang itu rabun matanya, makanya nggak jelas kalau nge-tweet typo gitu kan, salah karena matanya sudah rabun itu.
Nah, itu hibah itu. Wal hawala, dan apa itu? Juling ya. Apa mata yang juling ya, Mbak Admin ya. Kejulingan itu al hawal ya. Kero dalam bahasa Jawa itu kero. Ya. Kero. Kekeroan ya, karena al hawal ini isim ya, kata benda, jadi maknanya juga pakai kata benda. Wal hawala, dan kejulingan, karena kalau juling itu kan kata sifat, al ahwal itu juling kata sifat, tapi kalau al hawal itu kata benda, jadi jenengan terjemahnya harus kejulingan. Saya tuh akhir-akhir ini sering agak jengkel karena banyak orang yang tidak bisa membedakan antara kata benda dengan kata sifat ya. Misalnya kronologis peristiwa itu banyak dipakai orang itu. Kronologis peristiwa itu keliru. Kronologi peristiwa, karena kalau kronologis itu kata sifat untuk mensifati, jadi urut-urutan kronologis ya, itu kronologis. Tapi kalau urut-urutan peristiwa itu kronologi peristiwa. Sejarah Indonesia itu ya history of Indonesia, bukan historis Indonesia. Kalau jangan mengatakan historis Indonesia salah, tapi history Indonesia atau sejarah Indonesia. Jadi hati-hati ya. Ini seringkali orang nggak bisa membedakan antara kata benda dengan kata sifat. Kata benda dipakai sebagai kata sifat dipakai sebagai kata benda. Jadi campur aduk itu. Wal qara'i, dan apa ini kalau kepala rambutnya sudah berkurang itu apa kebotakan. Wal qara'i, dan kebotakan. Wal qisari, dan kependekan tubuh, maksudnya tubuhnya pendek. Watuli, dan tingginya tubuh. Orang itu kok tinggi banget ya. Wasawati, dan hitamnya kulit. Orang hitam gitu ya. Wasufrati, dan kuningnya kulit. Orang ini manusia itu aneh ya. Orang kulitnya hitam dirasani, orang kulitnya kuning juga dirasani. Maunya apa? Ya, gitu. Wajami ima atau wajami ama, dan segala sifat-sifat ya, yutasawwaru, yang bisa digambarkan, an yusofa, untuk disifati seseorang bihi dengan dengan sifat itu, mimma, berupa sifat-sifat yakrohuhu, yang membenci, yang tidak menyukai seseorang itu kepada ma, kaifa makana, bagaimanapun adanya sifat itu ya. Apapun pokoknya, kalau sifat-sifat yang orang nggak suka kamu lekatkan kepada orang bersangkutan dan kamu menyebut-nyebut itu namanya ghibah itu. Wa amman nasabu, adapun soal jelek-jelekin orang perkara fabi antakula, ini dikasih contoh real ini supaya orang punya gambaran ya. Fabi antakula, maka seperti mengatakan engkau, abuhu nabatiyun. Abuhu nabatiyun ya. Abuhu, bapaknya orang ini ya, orang si A itu, si B itu ya. Nabatiyun adalah orang nabati. Orang yang apa ya, yang mengerjakan tanah, petani lah. Nabatiyun itu, wah, kamu ini anaknya petani, makanya norak begitu. Itu namanya menjelek-jelekkan orang nasabnya. Kamu ini keturunan petani itu, deso itu. Au Hindiyun, atau kamu itu orang India makanya itu. Tapi tujuannya jelek. Tapi kalau misalnya orang itu kata Hindiyun itu maksudnya atau maknanya bagus, itu bukan ghibah. Wah, orang ini orang India ya. Pasti dia kenal sama Shahrukh Khan atau apa tuh. Nah, itu bagus. Tapi kalau misalnya kalau sekarang itu kan sering kali, dasar Cina kamu, itu namanya ghibah itu. Menyebut orang dengan sebutan yang berbau prejudis atau apa ya, prasangka itu ya. Kamu orang India itu. Maksudnya apa? Orang hitam gitu ya. Au fasikun, kamu fasik gitu. Au khasisun, atau orang yang buruk
sifat-sifatnya khosisun menjijikkan itu ya. Au iskafun atau orang ini sekarang sudah jarang ini. Orang yang profesinya itu menyamak kulit. Apa itu nyamak? Ya nyamak ya. Nyamak kulit itu kan kayak mungkin di mata sebagian orang itu kayak profesi karena nyamak. Dulu kalau sekarang nyamak kulit sudah pakai teknologi modern. Zaman dulu kalau nyamak kulit itu kotor itu. Karena kulit dari hewan dibersihkan dulu, dipakai beberapa ramuan herbal gitu. Terus bau karena kulit binatang basah ada. Jadi selama dalam proses penyamaan itu ya bau dan kotor gitu kan. Pokoknya jijik lah. Makanya kalau disebut au iskafun, kamu ini tukang penyamak kulit ya. Makanya au zabbalun atau tukang sampah, kamu ini pemulung gitu ya. Au syai'un atau sesuatu mimma dari berupa sesuatu yakrahu yang tidak menyukai seseorang kepada maka ifamakalah bagaimana adanya sesuatu itu ya. Itu contoh kalau mau ngomongin jelek orang dalam hal nasab ya. Wa ammal khuluqu adapun ngomongin jelek seseorang mengenai akhlaknya fa bi antaqula maka seperti mengatakan engkau huwa sayyi'ul khuluqi. Huwa si A ini itu sayyi'ul khuluqi buruk akhlaknya. Bakhilun orang yang medit kikir ya, mutakabbirun yang sombong, murain orang yang suka pamer gitu ya. Atau ya murain orang yang suka pamer ya. Syadidul ghadabi yang mudah emosi ya. Jabanun yang penakut pengecut ya. Ajizun orang yang lemah, letoy orang itu misalnya. Atau dhaiful qalbi orang yang lemah nyalinya itu. Mutahawirun orang yang ngawur, yang enggak bertindak tanpa pertimbangan. Wama dan sifat-sifat atau ucapan-ucapan yajro yang berlaku ini majrau seperti berlakunya ucapan tadi itu, yang seperti itulah ya. Wa amma fi af'ali adapun jelekin orang atau ngomongin orang mengenai tindakan-tindakan seseorang al-muta'alliqati yang berhubungan tindakan ini bidiri dengan agama, ngomongin kejelekan orang dalam soal keagamaan, maka faqaulika seperti ucapan engkau huwa sarikun, huwa si fulan itu sarikun seorang pencuri, au kadzabun atau seorang pembohong, au syaribu khamrin atau peminum arak, au khainun atau pengkhianat, au zalimun atau orang yang zalim, au mutahawinun atau orang yang sembrono ya, bisolati terhadap sholat, suka telat sholatnya atau meninggalkan sholat, awiz zakati atau zakat, atau la yuhsinu atau tidak bisa memperbaiki orang ini ar-ruku'a terhadap rukuknya, awis sujuda atau sujudnya, rukuknya salah, sujudnya salah, pantesan nggak pernah di pondok pesantren, kira-kira gitulah ya, ngomongin soal namanya ngerasani orang ini kayaknya anak PKS ini, makanya kalau sholat tuh itu ngerasani juga itu ghibah itu ya. Awla yahtarizu atau tidak bisa menjaga diri orang ini minan najasati dari najis-najis ya. Aulaisa atau tidak ada orang ini baron berbuat baik biwalidahi terhadap kedua orang tuanya. Aula yadau atau tidak bisa menempatkan orang zakatnya maudhi'a pada tempatnya zakat yang pas diberikan pada orang yang salah misalnya. Aula yuhsinu atau tidak bisa memperbaiki atau tidak bisa berbuat baik orang ini qasamaha terhadap pembagian zakat tadi itu. Aula yakhrisu atau orang ini tidak bisa menjaga saumahu terhadap puasanya orang ini anir rafathi dari ucapan keji wal ghibati dan rasan-rasan
puasa kok rasan-rasan itu. Ngerasani orang itu ya. Wa ta'arrudi dan menyinggung, menyakiti li'aradin nasi terhadap harga diri orang-orang ya. Wa amma fi'luhu, anapun ngomongin kejelekan orang terkait dengan perbuatan orang itu, al-muta'alliqu yang berhubungan di dunia dengan keduniaan, maka faqaulika seperti ucapan engkau, innahu qalilul adabi, sesungguhnya si fulan ini qalilul adabi, sedikit adabnya, mutahawinun, orang yang sembrono binasi terhadap orang lain ya. Orang yang suka mengabaikan hak-hak orang lain. Aulayara, orang ini tidak melihat li ahadin bagi seseorang ala nafsi kepada dirinya orang itu hakon hak. Dia merasa nggak punya hak terhadap orang lain, bebas melakukan apa saja itu. Adika ngadiku ngadiguno, kira-kira gitu lah. Auyara, atau orang ini selalu melihat li nafsi kepada dirinya orang itu al haqqaha ala nasi kepada manusia. Tapi kalau orang lain diminta untuk berbuat sesuatu yang baik pada dia, tapi dia nggak mau berbuat baik kepada orang lain, peknae dhewe gitu ya. Au annahu, sesungguhnya orang ini kathirul kalami, banyak omongannya. Kalau ngomong itu was cerewet modot mulai karu-karuan itu. Nah, umun atau orang ini suka tidur. Suka tidur ya, namu tidur orang ini fi ghairi waqtin naumi, di selain waktunya tidur sembarangan apa ya. Wa yajlisu, dan duduk orang ini fi ghairi maudhi, dan di sisi luar atau di selain tempat tempatnya untuk duduk ya. Maudhi'il julus ya. Itu contohnya kalau ngejelekin orang dalam hal perbuatan yang bersifat keduniaan. Tadi kan bersifat perbuatan keagamaan ya. Wa amma fi thawbi, anapun kerasani orang mengenai bajunya, ini banyak kalau ini ya. Faqaulika, maka seperti ucapan engkau, innahu wasi'ul kummi, orang ini lebar sekali lengannya. Orang ini sombong banget, bajunya lengannya lebar. Kalau dalam masyarakat Arab, orang kalau bajunya lengannya tuh lebar, kalau ini sih belum apa-apa ini. Kalau orang yang sombong sekali ingin menunjukkan status sosialnya di masyarakat Arab dulu, itu lengannya dibuat lebar sekali begitu. Jadi kalau jalan tuh gombyoh gitu kayak orang kayak dulu penyanyi Farid Harja itu. Kayak Farid Harja itu. Wasi'ul kummi, lebar lengannya. Tawiludz zaili, panjang ekornya, maksudnya ekor pakaian, kayak pakaian pengantin ala Eropa itu loh, panjang sekali. Itu menunjukkan arogansi itu kan. Wasikhut thiyabi, kotor pakaiannya, orang nggak pernah cuci pakaiannya itu ya. Itu semua contoh-contoh ghibah itu ya. Cukuplah sekian ya ngaji Ihya malam ini, sudah kepanjangan ini. Kasihan teman-teman kuotanya nanti boros. Sekian ngaji Ihya malam ini dengan selawat timbil qulub ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa
صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفيها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.